Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di ulasan kemarin bahwasanya kita sudah membahas bahwa rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Perlu diketahui bahwasanya takbiratul ihram yaitu ketika orang ingin sholat wajib membaca Allahu Akbar. Nah, yang wajib ini adalah membaca Allahu Akbar sebagai niat takbiratul ihram masuk ke dalam kegiatan sholat. Adapun mengangkat tangan seperti ini itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah ucapannya. Takbiratul ihramnya itu yang wajib. Jadi seandainya orang sholat tanpa mengangkat tangan, takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan pun sholatnya tetap dianggap sah. Jadi orang sholat datang langsung Allahu Akbar. Nah, dia mengucap Allahu Akbar itu niatnya adalah takbiratul ihram, masuk ke dalam sholat. Tapi tangannya diam aja, nggak ngangkat begini, diam aja begini, itu sholatnya tetap sah. Karena dalam madhab kita Imam Syafi'i, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu tidak diwajibkan. Jadi boleh orang sholat Allahu Akbar, nggak apa-apa, mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang penting ketika kita mengelafadzkan kata Allah dalam takbir, itu dalam hati kita niat, saya niat sholat fardu maghrib, langsung hu akbar. Saya niat sholat fardu maghrib baru hu akbar. Itu yang wajib. Jadi lafaz Allahu Akbar itu wajib sebagai takbiratul ihram rukun kedua. Adapun mengangkat tangannya itu sunnah saja. Itu ya. Itu fikih madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang ketiga, rukun sholat yang ketiga adalah al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, bagi orang yang mampu untuk berdiri fil fardi, dalam sholat fardu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, 5 waktu ini orang yang mampu berdiri sholatnya, maka wajib baginya untuk sholat sambil berdiri. Bagi orang yang tidak mampu, ya silakan duduk. Tidak mampu duduk, ya silakan berbaring, palanya, badannya, kakinya miring menghadap ke arah kiblat, seperti orang yang mati, orang meninggal dunia, tapi miring ke arah kiblat. Cara yang keempat, kalau nggak bisa semuanya, ya silakan terlentang, tidur sambil tiduran, terlentang, kakinya ke arah kiblat, palanya palanya itu diganjel pakai bantal atau apa aja lah, yang penting palanya diganjel dan menghadap ke arah kiblat. Jadi ada 4 cara menghadap kiblat dalam sholat. 1, berdiri, kalau tidak mampu ya sambil duduk. 2, yang ketiga, boleh sambil miring ke arah kiblat. Miring seperti orang yang dimiringkan dalam kuburan, itu miringnya begitu, miringnya tuh menghadap kiblat semua. Cara sholat yang ketiga. Cara sholat yang keempat adalah terlentang.
dengan kaki menghadap kiblat dan kepala diganjel dengan sesuatu apapun, bantalkah apakah terserah, yang penting kepalanya diganjel agak menghadap ke arah kiblat, ke arah barat. Walaupun enggak pas banget mengarah ke arah kiblat, yang penting ada lebih tinggi daripada badan kepalanya itu. Nah, itu 4 cara orang yang sholat, tergantung kondisi masing-masing orang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Itu prinsip agama kita, agama Islam. Begitu juga Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak suka memberatkan umatnya, dan bila mana beliau disuruh memilih oleh Allah Taala 2 pilihan, maka beliau memilih yang lebih ringan, lebih mudah, lebih gampang untuk dilaksanakan, mengingat beliau sayang kepada umatnya. Jangan sampai umatnya merasa susah dalam beragama, termasuk dalam hal sholat juga. Kalau nggak mampu berdiri, monggo duduk. Kalau nggak mampu duduk, silakan miring ke arah kiblat. Kalau masih belum mampu juga, ya silakan terlentang. Terlentang tidak bisa dengan isyarat, matanya kedap-kedip kayak orang sholat. Kalau mata kedap-kedip nggak bisa, dalam hati dibayang-bayangin seakan-akan kita lagi sholat. Kalau nggak bisa juga, ya monggo disolatin. Itu rukun sholat yang ketiga, yaitu al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu sholat sambil berdiri fil fardi, dalam sholat yang wajib saja. Adapun dalam sholat sunnah, entah itu sholat duha kah, sholat tahajud, sholat witir, atau sholat taraweh, sholat idul adha, sholat idul fitri, sholat hajat, semua macam sholat sunnah mutlak, semua macam sholat sunnah wudhu, itu yang sunnah itu boleh dikerjakan sambil duduk boleh, walaupun kita dalam keadaan sehat jasmani rohani, seger buger. Tapi kalau sholat sunnah, agama masih memberi toleransi, monggo silakan sambil duduk, nggak apa-apa. Cuma pahalanya separuh dari pahala orang yang sholatnya sambil berdiri. Kalau orang sholat sambil berdiri dapat 100 pahala, maka separuh dari 100 itu, yaitu 50, itu bagi orang yang sholatnya sambil duduk. Ini sholat sunnah saja khusus. Kalau sholat wajib berdiri kalau mampu. Terus orang yang sakit sholatnya sambil duduk, sholatnya sambil duduk, itu tetap dapat pahala 100 juga, karena dia dalam keadaan sakit. Lain halnya orang sholat sunnah, badan sehat tapi sholatnya sambil duduk, nah pahalanya cuma separuh dari pahala orang yang berdiri, karena badannya sehat walafiat, dan itu hanya khusus buat sholat sunnah saja. Boleh sholat sunnah sambil duduk. Terus rukun sholat yang keempat adalah apa di sini? Ar-rabi'u, yang keempat adalah qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, itu wajib dibaca, alias 7 ayat. Ada 7 ayat. Adapun amin itu hukumnya sunnah, tidak dibaca juga, sholatnya tetap sah, tapi bagusnya dibaca waladdallin, amin. Nah,
Amin ini artinya istajib, kabulkanlah ya Allah doa saya. Jadi amin ini artinya istajib, artinya kabulkan. Amin, kabulkan ya Allah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah itu adalah kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar diberi jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk menuju jalanmu yang lurus ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim.